Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimis sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah yang kita hormati bersama sahabat saya, teman baik saya, Ustadz Darman Syah Hafizahullah, dan imam yang bertugas pagi ini Ustadz Darnito Hafizahullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimati Allah sekalian. Judul yang akan disorot pagi ini, amal singkat nilai berlipat usia berkat. Amal singkat nilai berlipat usia berkat, merujuk kepada hadis Nabi ya, tentang zikir sebenarnya. Sebelum itu, karena kita tadi dalam sholat mendengar ayat dibacakan surah Sajadah, kita ambil sorotan ringkas tentang surah Sajadah. Nanti pulang ke rumah bisa dibuka lagi Quran. Oh, ini rupanya maksud Quran ini. Nah, dalam Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah ya, itu ada pembagian manusia. Dalam Fatihah saja ada 3 kelompok manusia. Pergi ke Alif Lam Mim, ada 3 kelompok manusia, ada pengelompokan. Dalam Sajadah banyak pengelompokan di sana supaya kita tahu meletakkan diri kita, memilih. Nah, kita lihat saja ya, surah Sajadah ayat 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Ini ada 2 kelompok manusia. Pertama, orang yang gagal hidup. Nah, gagal hidup dikatakan mujrimun. Yang kedua nanti di bawah orang yang sukses. Nah, semua kita mau sukses. Sudah ada di sini solusinya, caranya. Kegagalan sudah ada di sini, supaya kegagalan itu dijauhi. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Ayat 12 halaman 416. Ini orang gagal hidup, bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita terhindar. Walau tara idzil mujrimun, kalau dalam bahasa Qur'annya mujrim. Mujrim itu bisa diartikan penjahat, bisa diartikan pendosa, atau dengan yang bahasa mudahnya orang gagal hidupnya, nanti di hadapan Allah ingin pulang ke dunia. Yang tak datang sembahyang subuh nanti menyesal, aduh kalau saya dulu sholat subuh di masjid kan untung saya, katanya. Bapak dan ibu yang datang bersyukur nanti di sana. Walau tara izil mujrimun, kalau kamu lihatlah, kalau nampak sama kalian saat mujrim itu, orang jahat itu, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya, inda rabbihim, di hadapan Allah. Ini waktu hadapan dengan Allah ini. Semua kita akan berhadap dengan Allah satu persatu. Jadi waktu menghadap Allah, orang gagal di dunia mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah nampak sekarang hidup ini. Lah berada di hari kiamat baru nampak. Kalau orang beriman tidak. Orang beriman wabil akhirati hum yuqinun. Orang beriman yakin dengan akhirat, yakin dengan keuntungan datang ke masjid, keuntungan sholat berjamaah, keuntungan bertazkirah, keuntungan baca sajadah di pagi hari. Yakin. Ani jauh dari masjid ataupun tidak ke masjid, lalu menyesal, minta kembali ke dunia, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia,
na'mal salihan, kami akan meraih amal saleh. Berarti rumusannya apa? Tujuan hidup ini beramal saleh. Tujuan hidup beramal saleh. Suami saleh, istri salehah, anak-anak saleh-salehah, pemimpin saleh, rakyat salehin. Tujuan hidup kata ulama takwinul fardis saleh, membentuk insan yang saleh. Yang tidak saleh menyesal di sana, ingin pulang ke dunia na'mal salihan. Ayat ini banyak sekali Pak ya. Dalam ayat lain ini waktu berhadapan dengan Allah, dalam surah Al-Mu'minun waktu nak mati, waktu roh mau dicabut menyesal. Orang yang tidak amal saleh waktu hidup, waktu nak mati menyesal. Ini penyesalan di hari kiamat. Adalah nanti dalam surah Fatir penyesalan dalam neraka. Penyesalan nak mati dalam surah Al-Mu'minun. Di sana dibilang apa? Rabbirji'un la'alli amalun salam fi ma tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu penyesalan waktu nak mati. Orang nak ke masjid susah matinya, pasti. Kalau hati jauh dari masjid pasti susah matinya. Solat itu tidak cukup di rumah saja. Kita ingat waktu Al-Fadil Profesor Abdul Samad bertablik akbar di Simpang Ampe. Apa dia bilang? Kalau Bapak masih ingat ya, dibilang alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah selesai sholat katanya. Karena kita sholat di lapangan ya. Orang yang tak datang sholat subuh katanya telinganya dikencingi setan. Hadis sahih. Di Brunei pernah Ustaz Samad bertazkirah dibilang apa? Rasulullah sesudah sholat subuh bangkit menanya jemaah yang tidak datang. Karena yang tidak datang itu dapat dikira dihitung jari. Mungkin 4-5 orang. Lalu dia panggil, asyahidun fulan. Si fulan ada tadi enggak kata Nabi? Kata sahabat enggak ada. Tanya lagi, asyahidun fulan. Si fulan ada tadi, kata sahabat enggak ada. Kemudian dalam sambungan hadis itu dikatakan, orang yang tak datang salat subuh insan yang bermasalah. Kita balik sini ya. Dalam surah Mu'minun tadi dikatakan penyesalan waktu nak mati hatta iza ja'adahumul maut. Bila maut sudah sampai, qala rabbirji'un, ya Allah, jangan dulu cabut rohku ya Allah. Bapak lihat nanti ya ayat 99 dan 100 tentang orang yang nak mati menyesal karena tidak beramal saleh. Irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hidupkan aku lagi, sambung lagi nyawaku agar aku beramal saleh yang selama ini belum dibuat lagi. Tak ke masjid lagi, tak pegang Quran lagi, tak salat berjamaah, tak tahajud. Subhanallah. Sesalan waktu nak mati. Ayat 99 100 surah Al-Mu'minun halaman 348. Tadi sajadah sesalan orang di hadapan Allah. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah nampak realitas ini. Dah tak cucuk hidung baru beraya mato. Kata orang Minang. Kata orang Malaysia, tahantuk baru tengadah. Dah dari kiamat baru menyesal yang tak ke masjid. Sudah dijawab di sini. Sini sudah dijawab. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Oh, kalau kami mau dulu kata Allah, penuh masjid agung itu. Penuh masjid apa muslimin apa sana namanya? Penuh masjid dagang itu penuh. Penuh masjid Jamba, masjid Falah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Ini berhubungan dengan masyiatullah,
kehendak Allah, ketentuan Allah. Yang datang ini yang dikehendaki Allah datang ke rumahnya. Yang tak datang, yang tidak dikehendaki. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami kasih iman yang maksimal sehingga masjid penuh seperti zaman Nabi Muhammad SAW. La ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi ketetapan Allah sudah pasti kebanyakan manusia akan masuk jahanam sama dengan jin. Jadi mayoritas manusia masuk jahanam. Lalu diterangkan di mana kesilapan orang itu dalam ayat 14. Di mana silapnya supaya kita menjauhi? Fadzuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Rasakanlah, kamu dulu tidak pernah ingat nak mati, tidak pernah ingat hari kiamat, tidak ingat masjid, tidak ingat Quran. Fadzuku bima nasitum. Hadza sababun nisyan. Ini bahaya lupa. Bima nasitum liqa yaumikum hadza. Kamu lupa nak mati, lupa hari kiamat. Inilah resikonya. Inilah dampaknya. Subhanallah. Inna nasinakum. Sekarang kamu dilupakan, tidak bisa ditolong. Wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ini masalah Pak ya. Nanti pulang ke rumah lihatlah ayat 12, 13, 14. Insan yang bermasalah waktu di hadapan Allah nanti menyesal nak pulang ke dunia. Yang tak ke masjid ingin ke masjid, yang tak baca Quran ingin baca Quran. Nauzubillah. Baru solusinya ayat 15. Dalam Quran ini ada masalah, ada penyelesaian. Ada masalah, ada penyelesaian. Dalam Fatihah ada masalah, tapi dalam Fatihah penyelesaian didahulukan. Dalam Fatihah penyelesaian dulu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini penyelesaian ini. Masalahnya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti kita bicarakan Pak ya. Ini penyelesaiannya apa? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang sukses hidupnya, yang senang nanti matinya, yang senang di hadapan Allah, yu'minu bi ayati rabbi, bi ayatina, mengimani ayat kalamullah. Mengimani Al-Quran artinya kita baca petang pagi Pak. Saya Ramadan yang lalu ada jumpa teman, dia lebih 10 khatam dalam bulan Ramadan. Artinya 3 hari 1 khatam. Artinya 1 hari itu 10 juz. Subhanallah. Yu'minu bi ayatina iza dzukkiru biha. Apabila ditazkirahkan, berarti di sini perlu tazkirah Pak. Tazkirah ini wajib. Menyampaikan kalamullah ini wajib. Karena bukan semua orang tahu ayat Quran. Jadi kita perlu menerangkan. Iza dzukkiru biha kharru sujada wasabbahu kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Panjang ceritanya nih Pak ya. Nanti pulang ke rumah lihatlah nanti orang yang sukses, orang yang hidupnya bersama Al-Quran. Itulah Pak ya. Jadi kita bersama bahan yang kita sediakan, ini zikir ringan Pak. Zikir penyelesaian hidup. Zikirnya kita sudah tahu, cuma kadang-kadang hadisnya belum pernah didengar. Man qala subhanallah bihamdi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Arabnya enggak berbaris Pak ya. Barang siapa berzikir subhanallah bihamdi 100 kali sehari, dosanya akan hanyut walaupun sebanyak buih di laut. Enggak sempat baca Quran, ibu yang enggak sholat baca subhanallah bihamdi 100 kali katanya hanyut dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Hadis sahih.
Satu. Yang kedua, anna Rasulullah SAW su'il ayul kalam afdal. Nabi pernah ditanya, apa zikir yang paling afdal? Kata Rasulullah, mastafallahu li malaikati wa li ibadi aw li ibadi subhanallah bihamdi. Zikir yang paling afdal, zikir yang dipilih Allah untuk hamba dan malaikat, subhanallah bihamdi. Subhanallah. Jadi zikir yang paling afdal ayat subhanallah bihamdi. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengatakan kepada seorang sahabat, maukah engkau ku kasih tahu zikir yang paling afdal, kata yang paling disukai Allah? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdi. Hadis sahih. Ketiga-tiganya hadis sahih. Hadis keempat, siapa yang berzikir di pagi hari dan petangnya, pagi dan sore, subhanallah bihamdi 100 kali, nanti dari kiamat tidak ada orang yang menandingi pahalanya. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah bihamdi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala misla ma qala au zada alaih. Orang yang berzikir subhanallah di pagi hari wa bihamdi, ya, subhanallah bihamdi, pagi 100, sore 100, nanti dari kiamat katanya tidak ada orang yang menandingi pahalanya. Yang pertama tadi, menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Kita selama ini lengah dan lalai, ya Allah banyak dosaku ya Allah. Nah, inilah solusinya Pak, subhanallah bihamdi. Bapak berjalan dari masjid ke rumah dapat 200-300 mungkin. Kalau saya tinggal di Bandarjo mungkin dapat 1000. Dusun 1 Bandarjo. Nah. Coba nanti Pak, ada anak-anak di pesantren coba untuk mendapatkan 100 itu 2 menit saja. Jadi kalau 5 menit dari 10 menit dari masjid ke rumah berarti dapat berapa? 500. Datang 500, pulang 500. Anyut dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Lebih dari istighfar. Tasbih, tahmid mengungguli istighfar. Itu maka kita waktu rukuk suruh bertasbih subhana rabbiyal azim. Itu sama dengan subhanallah juga Pak. Subhana rabbiyal a'la sama dengan subhanallah. Amal yang utama dalam sholat sujud. Kemudian sebelum sujud itu rukuk. Sujud puncaknya ibadat salat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Maka kita disuruh bertasbih. Banyak ayat Al-Quran tentang tasbih dan tahmid, banyak sekali. Yang jelasnya inilah solusinya Pak ya. Kita baca. Kalau menurut hadis pertama itu dibaca 100 satu hari. Menurut hadis nomor 4 pagi 100, sore 100. Bapak duduk dengan ibu di rumah dengan anak bertasbih bertahmid, datang malaikat ke rumah bapak. Nak mengundang malaikat duduk berhalaqah zikir dengan ahli keluarga. Ada malaikat yang tugasnya mondar-mandir di mana orang berkumpul. Sekarang datang malaikat ke Masjid Agung karena kita kumpul di sini. Di mana perkumpulan? Kalau di rumah ya datang ke rumah. Kalau di kantor datang ke kantor. Subhanallah. Ini hadis nomor 5 ini unik ceritanya ini. Seorang sahabat berkisah, ini hadis Hasan ya. Nanti ada link di bawah ini. Kalau ada file PDF-nya nanti diklik di sini keluar semua hadisnya. Yang dipilih di sini hanya 7 hadis saja. Hadis nomor 5 mengatakan seorang sahabat berkisah, saya berkhidmat untuk Rasulullah, berkhidmat dengan Nabi, sayalah yang melakukan segala keperluan baginda seharian. Udah pulang ke rumah. Jadi khadam, jadi pembantu. Sehingga baginda selesai sholat isya sampai malam ditunggunya di rumah Nabi.
Saya menunggu di pintu rumah baginda saat baginda masuk rumah. Nabi dah masuknya tunggu di luar. Terpikir olehku mungkin baginda perlu sesuatu. Tidak pulangnya. Ditunggunya luar. Mungkin Nabi Muhammad perlu nanti apa-apa. Saya standby menunggu di luar rumah Nabi. Saya mendengar baginda berzikir. Didengar dari luar. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Terus menerus. Tidak berhenti. Sehingga saya capek. Lalu pulang. Atau saya tertidur. Itulah zikir Nabi Muhammad katanya. Hatta amalla fa arji'a au taglibuni au taglimani ainayya fa arkud. Itulah zikir Nabi dalam rumahnya, kata sahabat ini. Hadis ke-6, kalau kita membaca subhanallah bihamdi, ditanam satu pokok kurma di jannah. Kita tahu dalam hadis Nabi Ibrahim waktu Isra Mi'raj jumpa dengan Muhammad, kata Nabi Ibrahim, sampaikan salam saya sama umatmu ya Muhammad. Surga itu subur, kosong tanahnya. Nak menanam pokok di sana, tasbih. Satu tasbih, satu pokok kurma. Subhanallah bihamdi dapat satu pokok. Subhanallah. Hadis ke-7. Bertasbih subhanallah bihamdi mengalahi menginfakkan harta gunung emas untuk perang sabilillah. Tengok di sini Pak ya. Man halahul lail ayyukabidah. Siapa yang susah beribadat pada malam hari, tidak mampunya tahajud, dah tolak dia. Atau merasa berat berinfak harta, dah mau keluar pitih, bakhil. Atau takut pergi berperang melawan musuh, pengecut. Subhanallah. Pemalas, bakhil, pengecut. Maka banyak kalah berzikir subhanallah bihamdi, kata Rasulullah. Amalan ini lebih disukai Allah ketimbang mengorbankan gunung emas untuk perang di jalan Allah. Hadis hasan li ghairi. Jadi saya rasa 7 hadis ini sudah cukup untuk merasakan kita ya. Hadis pertama saja sudah hebat. Siapa membaca tasbih subhanallah bihamdi 100 kali sehari, khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Dosanya akan hanyut walaupun sebanyak buih di laut. Subhanallah. Hadis 1 sangat penting. Hadis 4 sangat penting juga. Siapa yang berzikir 100 pagi 100 sore, tidak ada orang yang mengatasi ibadahnya nanti di sana dari kemudian, kecuali orang yang mengamalkan amal yang sama atau melebihinya. Subhanallah. Sekarang kita lihat sedikit apa itu subhanallah bihamdi. Tak kenal maka tak cinta. Dalam Quran banyak ayat-ayat tentang tasbih. Contohnya suratul Isra. Katanya semua makhluk bertasbih memuji Allah, tapi kamu tidak tahu bahasanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk, ayat 44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua makhluk bertasbih, Pak. Jadi apa maksud tasbih ini? Kata ulama, tasbih ini ada 3 isinya. Supaya kita tahu ya. Yang kita tahu selama ini belajar waktu kecil di MDA di mana? Maha suci Allah. Artinya bahasanya tazih, membersihkan Allah daripada sifat yang tak layak baginya. Dikasihnya kita hidup, dikasihnya Quran, dikasihnya Nabi, dikasihnya masjid. Tidak mau hadis Nabi, tidak mau masjid. Itu bukan salah Allah lagi. Dikasihnya ulama. Subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kelemahan dan kekurangan. 1. Yang kedua maknanya, semua sifat Allah itu baik belaka. Pertama makna tanzih, mensucikan. Kedua makna ijlal, mengagungkan. Karena Allah itu bersih, kita mesti mengagungkannya, memujinya. Makna ketiga kata ulama, al-khudu' wa ta'ah,
Kalau Allah itu mulia, agung, kita mesti patuh. Itu makna ketiga. Jadi 3 Pak ya. Mensucikan Allah, membesarkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu maksud subhanallah. 3 ya. Tanzih, ijlal, at-ta'ah awil khudu' wal inqiyad. Subhanallah. Berarti ya Allah, Engkau maha sempurna. Semua sifatmu baik belaka. Saya wajib tunduk kepadamu. Itu artinya. Kata ulama ya. Kemudian wa bihamdih. Wa bihamdih sama dengan alhamdulillah. Memuji Allah. Kita sehat. Kita hidup. Kita mampu duduk di rumahnya. Bertahan duduk di rumahnya. Itu nikmatnya. Tidak dapat diimbangi dengan duit, emas dan perak. Uang ringgit kata orang Malaysia. Salat subuh saja 2 rakaat sebelum subuh tidak dapat diimbangi dengan semua kekayaan dunia. Apalagi salat fardunya. Tidur Bapak dinilai. Orang yang berniat nak datang ke salat subuh di rumah Allah, tidurnya ibadat. Berapa jam tidur? 6 jam, 7 jam, 8 jam. Ibadat. Datang dia ke masjid, langkahnya dihitung. 1 langkah 3 nilainya. Pulang dia langkahnya dihitung. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, semua umatku memang layak masuk jannah, masuk surga. Kecuali yang enggak mau, kata Nabi. Sahabat kaget. Loh, ada yang enggak mau? Sahabat itu hatinya hati surga semuanya. Sahabat hatinya hati jannah semuanya. Ada yang enggak mau? Kata Nabi, yang taat dan patuh mau jannah itu. Yang ta'akur, yang melawan, yang engkar, yang enggan berarti tidak mau jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bihamdi artinya kita sama dengan baca alhamdulillah, Pak. Memuji Allah. Nikmat Allah yang kita terima ini tidak dapat dikira. Subhanallah. Tidak dapat dihitung. Mulai daripada nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat akal, nikmat iman, nikmat siang, nikmat malam, nikmat oksigen, nikmat keluarga, nikmat harta, tidak dapat dikira. Nikmat negeri aman, nikmat masjid 500 meter ada masjid, 500 meter tidak sampai 500 meter ada masjid, ada mushola. Sebab nikmat ilmu. Allah menjadikan saya. Kita pikir baik-baik ya. Alhamdulillah anta rabbi. Engkaulah Rabb yang menjadikan aku, yang mengaturkan kehidupanku. Kita ingat nikmat Allah sama kita. Kalau bisa, tapi tidak akan mampu ya. Coba tulis satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, tidak akan dapat kamu menghitungnya. Ada 2 tempat dalam Quran ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu surah Ibrahim, satu surah Nahl. Coba kita lihat nanti apa nikmat yang dipaparkan di sana. Nikmat-nikmat utama. Nikmat utama nikmat iman, Pak ya. Nikmat keampunan Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Nikmat bertuhan. Nikmat bertuhan kan Allah. Subhanallah. Bila kita membaca wa bihamdih, berarti kita memuji Allah, nanti nikmatnya akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Ingin nikmat kita bertambah, bertahan dan bertambah, syukurilah. Pertama dengan menyebut tahmid alhamdulillah wa bihamdih, kemudian menghitung-hitungnya, menceritakannya sama keluarga, sama anak istri. Anak istri mungkin tidak nampak, kita ceritakan tentang nikmat Allah. Kemudian mengaplikasikan nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Menyebutnya, memikirkannya, menyebutnya dan mengamalkannya.
Jadi barangkali itu saya dulu Pak ya. Banyakkan membaca subhanallah bihamdi. Sekarang sebagai penutup kita baca sama-sama 100 Pak ya. Insyaallah sama-sama nanti tercatat di lembaran hidup kita sudah bertasbih, bertahmid 100 kali sesudah tazkirah subuh di Masjid Agung Pasaman Barat. Oke Pak ya, kita baca pelan-pelan saja. Kita baca 3 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Berhenti, wakaf. Kemudian kita kira satu buku jari ini 3, jadi 1 jari berarti 9. Kalau 10 jari dah 10 nanti 90. Tambah 1 lagi jadi 11 jari, jadi 99. Baru tambah 1 lagi. Baik Pak ya. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi, adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sebagai penutup, menurut seorang ahli tafsir, Imam Mujahid namanya, mentafsirkan ayat surah Isra tadi, semua makhluk bertasbih. Kata Imam Mujahid, tasbih makhluk sebenarnya subhanallah bihamdi, tapi dengan bahasanya masing-masing. Kata Imam Mujahid, tadi ayat 44 surah Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, semua makhluk bertasbih memuji Allah. Tasbihnya kata Imam Mujahid, ahli tafsir tersohor, katanya tasbih makhluk subhanallah bihamdi, tapi dengan bahasanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, katanya kamu tidak paham bahasa mereka, tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa yang standar, subhanallah bihamdi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا يقيم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.